Kita mulai pengerjaannya. Gunakan hakpen nomor 2. Tarikannya slow aja ya, atau normal ya, jangan terlalu kencang. Buat simpul, CH1 tarik kencang. Kemudian buat CH atau rantai sebanyak 29. Kemudian masukkan DC di rantai yang keempat dari hakpen. Nah, ini hitungannya udah 2 stitch ya. Jadi 3 CH pertama tadi itu dihitung sebagai DC pertama. Terus masukkan masing-masing 1 DC di CH berikutnya. Di sini terakhir DC-nya. Kemudian hitung jumlahnya semuanya ada 27 stitch ya. Naik ke atas 2 CH aja. Kemudian buat masing-masing 1 DC di 3 stitch berikutnya. Jadi semuanya udah ada 4 di sini ya. Kemudian CH1 DC, CH1 DC. Jadi yang ada CH-nya itu di bawahnya juga dilompatin 1 ya. Terus kerjakan sampai mendapat DC dan CH-nya ada 9 kali ya. Kemudian terakhir buat 4 DC ya. Jadi kanan dan kiri itu ada 4 DC yang rapat seperti ini ya. Ini ada 9 di sini. Selanjutnya baris ketiga itu mengulangi pola baris yang kedua. Naiknya 2 CH aja. Lanjutkan membuat DC sebanyak 3 kali. Lanjut lagi CH1, kemudian DC sama seperti di bawahnya ya. Pola baris kedua ini nanti terus diulangi sampai mendapat 24 baris ya. Nah, di sini DC-nya masukkan di CH yang kedua ya. Lanjut lagi kerjakan.
Ulangi lagi ya. Nah, ini udah 24 baris ya, yang untuk pengulangan baris keduanya. Jadi semua udah 25 baris. Kemudian naik ke atas, lanjutkan membuat DC-nya rapat, sama seperti pola baris pertama. Masukkan DC-nya melewati bawah rantainya ya, bukan dimasukkan ke dalam lubang rantai. Nah, kemudian lanjutkan membuat DC di atas DC, terus kerjakan sampai ke ujung ya. Nah, ini bagian terakhirnya. Terus kerjakan masing-masing isi dengan 1 DC ya. Nah, di bagian ini jangan salah. Ini yang terakhir ya. Jumlah tusukannya, jumlah stitchnya itu sama dengan baris yang pertama ya. Harus ada 27 ya. Nah, ini hasilnya. Lebarnya dapat 10 cm, kemudian panjangnya dapat kira-kira 22 sampai 20,5. Jadi kalau diukur, ini kotak tisu yang standar ya sebenarnya ya. Nah, ini pas hasilnya. Sekarang lanjut untuk membuat jaring-jaring dari motif kerangnya ya. Nah, ini buka lubang besar, lewatin benangnya. Kemudian mulai dari di stitch yang kedua ya, dari pinggir. Nah, ambil di sini. Buat rantai CH 1 kali, kemudian SC, buat 3 rantai 3 CH, skip 1 di sini, kemudian masuk di baris yang kedua hitungannya ya, di SC. Empat CH, skipnya 2 baris, 1 2. Nah, masukkan di yang ke sini, yang ketiga hitungannya, di SC. Kemudian 1 2 3, skip 1 SC. Buat 4 lagi, skip 2 SC. 3 CH, skip 1 SC. 4 CH, skipnya 2 SC. Jadi ganti-gantian ya. Kalau buat 4 CH, skipnya itu 2 baris, kemudian SC. Kalau 3 CH, skipnya 1 baris, kemudian SC. Terus kerjakan nanti sampai ketemu di bagian yang ujung.
Ini terakhir 4CH. Masukkan di sini SC. Lanjut membuat 3CH. Nah, ini di skip satu ini, masukkan di baris di DC yang kedua ya, hitungannya dari pinggir. Empat CH. Nah, di bawah lompati 4 DC juga, 4 stitch yang dilompati, kemudian SC 3 CH lagi, lompati 3, kemudian SC, buat 4 lagi CH, lompati di bawah 4 SC, buat 3 CH lagi, lompati 3 SC, kemudian 4 CH, lompati di bawah 4 SC. Kemudian buat 3 CH, lompati satu baris row yang pertama di sini hitungannya masuk ke yang kedua. Nah, di sini SC ya. Nah, polanya sama dengan sisi yang panjang bagian pertama tadi ya. Jadi harus lurus ya. Jadi ulang-ulangi aja sama seperti sebelumnya. Buat 4 CH, skip 2 row, kemudian SC, ulangi 3 CH, skip 1, SC, 4 lagi, skip 2, sampai seterusnya ya. Jadi ketemu titiknya itu harus lurus ya, antara kanan dan kiri ya. Nah, ini terakhir. Kemudian CH 3 kali. Nah, dilompati yang hitungan pertama, kemudian SC. Jadi ini sama nanti seperti sisi yang lebar satu lagi tadi ya, yang bagian bawahnya tadi yang udah dikerjakan. Caranya sama, buat 4 CH, lompati 4 di bawah, SC, buat 3 CH lagi, lompati di bawah 3 SC ya. Terus kerjakan nanti sampai selesai. Nah, penutup di sini dibuat 2 CH, kemudian HDC ya. Kemudian lanjut dengan membuat motif kerangnya ya. 3 CH, kemudian buat 4 DC, kemudian SC. Di sini buat 9 DC. Jadi ini sama seperti tutorial sebelumnya di tas Celia yang serut ya.
Jadi bisa lihat di sana. Untuk linknya bisa lihat di deskripsi ya. Jadi yang 4CH kita akan isi dengan 9DC semua, yang 3CH kita isi dengan SC ya. Terus saja kerjakan sampai selesai. Nah, ini hasil pengerjaannya. Buat 3 motif kerang ya ke atas. Berakhirnya di sini di jaring-jaring 4CH ini ya. Semuanya 4CH di sini ya. Ini cara penyelesaian jaring yang terakhir. Jadi tutorialnya yang ini sama persis dengan tas serut Celia ya. Nah, ini untuk joinnya yang terakhir buat 2CH kemudian HDC. Lanjut membuat motif jaring ke atasnya ya. Ini baris yang pertama untuk motif jaringnya buat 4CH, kemudian SC di ada ruang jaring-jaring sebelumnya ini ya. 4CH, SC di sini. 4CH, SC lagi. Terus kerjakan sampai ketemu di jaring yang terakhir ya. Nah, ini udah mau selesai jaringnya. Buat ini 4CH masih ya. Kemudian SC, kemudian 2CH, join ke yang pertama HDC, kemudian naik ke atas CH1, SC, lanjut lagi dengan membuat 4CH, masukkan di tengah-tengah jaring sebelumnya SC, 4CH lagi, SC, terus kerjakan memutar ya. Ulang-ulangi terus. Nah, di sini terakhir nanti buat 2CH. Nah, terakhir joinnya pakai HDC. Nah, ini udah selesai untuk pengerjaan jaringnya. Semuanya ada 9 baris ya. Kita hitung mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut untuk pengerjaan rendanya. Kalau pakai benang yang sama, ini dibalik dulu ya. Jadi kerjakan dari sisi dalam, buat 3 rantai ke atas. Kemudian buat lagi 4 DC. Kemudian SC di jaring berikutnya, lanjutkan membuat 9 DC. Jadi ini sebenarnya sama dengan pola bagian
bawah ya, motif yang di bawah ini ya, motif kerangnya. Nah ini saya mau ganti benang, jadi dirantai satu kali kemudian dipotong ya, pakai benang yang beda warna. Jadi kalau warna itu bebas ya, selera ya, atau sesuai dengan persediaan. Disimpul terlebih dahulu, CH satu kali, kemudian tarik kencang. Nah mulainya dari sini, dari sisi bagian dalam ya, jadi pas dibalik nanti hasilnya sisi bagus itu berada bagian atas yang terlihat. 3 CH, kemudian buat 4 DC, sama seperti yang tadi ya, sama seperti dengan motif bagian body yang sudah kita kerjakan 3 motif tadi ya. Terus kerjakan ya. Nanti dapat 16. Nah, ini udah selesai, kerjakan 2 baris ya, sama seperti bagian ini bodinya. Lanjut kerjakan untuk baris ketiganya. Boleh ganti hakpen yang lebih besar ya. Kalau tadi nomor 2, nah ganti nomor 3 ya. Supaya hasilnya bisa lebih mekar. Naik ke atas 4 CH. Kemudian di bagian rantai bawah isi dengan DC. DC, CH1, DC. Jadi masing-masing isi dengan DC ya di setiap stitch sebelumnya itu. Di atas DC masukkan DC juga, di bagian CH-nya masukkan DC juga. Nah, setiap DC dipisahkan dengan 1 CH ya. Nah, di tengah sini juga diisi dengan DC. Terus kerjakan memutar sampai selesai ya. Nah, ini hasilnya. Jadi yang terakhir tadi di join slip ke CH yang ketiga ya. Di baris yang ketiga tadi. Nah, kemudian saya mau ganti warna benang lagi. Disimpul dulu, di slip knot, CH satu kali, tarik kencang. Kemudian masukkan di bagian rantai ini ya, di CH-nya ini buat SC, kemudian 3 CH, masukkan lagi SC di bagian rantainya, 3 CH lagi, masukkan SC di bagian rantainya. Terus seperti ini ulangi sampai selesai ya.
Nah, ini udah mau selesai. Jadi ini SC CH3. Saya mau tunjukkan cara untuk mematikan benangnya ya. Nah, sini terakhir dislip di SC yang pertama ya. Kemudian benangnya di CH dirantai satu kali, kemudian balik bawa ke belakang sini, dislip. Kemudian di CH 2 kali. Selesai ya. Setelah itu kita mau buat layer yang kedua ya. SC di sini ngambilnya. Buat 4 CH. Jadi mulainya di sini ya, diperhatikan ya, pas di bagian kerang sebelumnya. Karena kita nanti mau buatnya itu selang-seling ya untuk motif kerangnya ini sama tumpukan bagian bawahnya. Di sini SC ngambil dari belakang, 4 CH, SC lagi di sini. Terus kerjakan sampai selesai. Nah, ini untuk jaringnya udah mau selesai ya. Jaring terakhir CH 2 kali, kemudian HDC di SC yang pertama ya. Nah, jadi nanti jatuhnya selang-seling kerangnya ya. Jadi pas bagian SC di layar sebelumnya, lapisan sebelumnya, nah di sini akan terisi dengan motif kerang untuk bagian atasnya ya. Yang pas bagian kerang di bawahnya, nanti di jaring berikutnya bagian atas itu akan terisi dengan SC ya. Lanjutkan pengerjaannya. Sama seperti motif yang sebelumnya, renda sebelumnya, isi dengan 3 CH, kemudian 4 DC, SC di jaring berikutnya, isi lagi dengan 9 DC, SC lagi, terus kerjakan sampai selesai ya. Baris yang kedua, ketiga, keempat juga sama dengan renda di baris yang pertama tadi, yang di layer yang pertama ya, lapisan pertama. Nah, ini hasilnya seperti ini setelah dibuat renda yang kedua. Jadi bisa dilihat motifnya itu selang-seling ya untuk tumpukan kerangnya. Warnanya bebas, variasikan sendiri ya. Nah, kemudian untuk talinya, cara pengerjaannya bisa lihat di tutorial saya sebelumnya untuk pengerjaan kotak tisu juga ya, sarung kotak tisu.
Linknya ada di deskripsi ya. Kalau udah selesai nanti diselip-selipkan di sini ya.